Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali lagi hadir di acara podcast Senar Temu Narasi. Bersama saya, host Anda, yaitu Febri Ponceng. Saya punya sesuatu itu yang bisa saya ceritakan di masa-masa SMA. Jadi saya masuk OSIS sebagai media saya untuk menambah pengalaman, kemudian juga memperluas relasi saya sama teman-teman. Organisasi saya sendiri ada banyak perbedaan seperti perbedaan agama, ras, suku, budaya itu. Sebelum saya membawa dan memberikan kegiatan kepada siswa-siswi selain OSIS, itu saya membuat OSIS itu menjadi bersatu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali lagi hadir di acara podcast Senar Temu Narasi. Bersama saya, host Anda, yaitu Febri Ponceng. Di hari ini akan berbincang-bincang tentang bersama dalam beda, misi OSIS menjaga harmoni di sekolah. Tentunya OSIS ini berperan penting dalam lingkungan sekolah, apalagi dalam kalangan adik-adik pelajar, teman-teman mereka juga di sekolah. Tentunya pada saat ini sudah ada bersama saya, yaitu ketua-ketua OSIS di sekolah. Boleh memperkenalkan diri dulu? Kayaknya yang ladies first dulu nih. Oke, perkenalkan saya Lutfia Khairunisa, saya dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Saya duduk di kelas 12 sekarang dari jurusan Teknologi Farmasi. Saya selaku ketua OSIS di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Oke, ini masa jabatannya tinggal berapa lama lagi? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan lagi ya? Iya. Oke, kita ke skala berikut. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya dari SMA Negeri 1 Toli-Toli. Saya berasal dari kelas 12, lebih tepatnya 12 Ekonomi Bisnis 1. Kemudian saya juga merupakan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Toli-Toli periode 2024-2025. Oke, jadi pendengar ya dimanapun berada, mereka ini adalah salah satu ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, ada Lutfia dan juga Iki ya, dari SMA Negeri 1 Toli-Toli. Tentunya dengan judul yang sangat menarik, bersama dalam beda, misi OSIS menjaga harmoni di sekolah. Nah, saya ke pertanyaan awal-awal dulu nih. Apa alasan kalian tertarik masuk dalam organisasi OSIS? Kalau Lutfia sendiri? Kalau saya itu dari awal memang awalnya itu mau kembangkan kemampuan saya. Tapi makin berjalan saya rasa saya ini punya jiwa kepemimpinan, sehingga saya kebetulan kemarin langsung mencalonkan menjadi ketua OSIS dan terpilih. Oke, terpilih. Ini kayaknya yang keberapa ini? Ini kalau kita bisa lihat ya, kalau di OSIS sendiri kan kebanyakan pemimpin adalah seorang laki-laki. Tapi dengan kesetaraan gender ini, Lutfia yang keberapa ini? Ketua OSIS yang perempuannya? Kebetulan saya perempuan kedua yang menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Wih, hebat ya. Ini tanggung jawabnya besar juga nih sebagai Lutfia. Kalau Iki sendiri, kenapa alasan masuk OSIS? Kalau saya sendiri itu karena SMP kan saya belum pernah masuk organisasi. Jadi saya mau manfaatkan waktu yang ada supaya bagaimana caranya saat saya lulus nanti saya punya sesuatu itu yang bisa saya ceritakan di masa-masa SMA. Jadi saya masuk OSIS sebagai media saya untuk menambah pengalaman, kemudian juga memperluas relasi saya sama teman-teman. Di OSIS pasti saya dapat teman-teman baru yang tentunya berbeda-beda. Jadi sebagai sarana saya juga untuk belajar beradaptasi sama lingkungan baru begitu. Baik pendengar dimanapun berada, jadi kita ini masih membahas seputar OSIS yang berperan penting untuk menjaga harmoni di lingkungan sekolah. Saya bertanya kembali dulu kepada Iki. Nah, ini OSIS ini dikenal sebagai organisasi pelajar. Sejauh mana sih OSIS itu bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah? Ya, menurut saya OSIS itu pastinya sangat berpengaruh penting karena seperti yang kita ketahui bersama, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS merupakan wadah yang memfasilitasi segala kegiatan siswa di sekolah. Jadi apapun yang nantinya dikerjakan oleh OSIS
akan berpengaruh kepada siswa-siswi karena OSIS merupakan yang memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Jadi apapun kegiatan-kegiatan nanti yang diadakan oleh OSIS pastinya itu pula yang akan diikuti oleh siswa. Jadi saya rasa sangat berpengaruh sekali peran OSIS dalam perubahan siswa-siswi di sekolah. Oke, sangat berperan penting Iya. ya, apalagi dengan banyaknya organisasi yang lain juga. Iya. Baik, ke Lutfia sendiri, ini kan SMK kita bisa lihat sendiri banyak ya siswanya, apalagi kelasnya banyak jurusan. Nah, sebagai seorang perempuan yang hebat, sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1, sejauh mana OSIS bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekolahnya Lutfia sendiri? Oke, kalau dari saya yang pertama itu tentunya OSIS ini kan sebagai yang seperti yang disebutkan Iki tadi, OSIS ini sebagai wadah yang dimana OSIS ini menampung semua perbedaan Betul. seperti karena di organisasi saya sendiri ada banyak perbedaan seperti Oke. perbedaan agama, ras, suku, budaya itu sebelum saya membawa dan memberikan kegiatan kepada siswa-siswi selain OSIS, itu saya membuat OSIS itu menjadi bersatu dulu karena saya mau orang-orang mencontohi OSIS begitu, orang-orang yang selain pengurus OSIS harus menjadi contoh terlebih dahulu supaya mereka itu ada gambaran kalau kita bikin kegiatan, mereka pasti yang saya harapkan mereka berkata kayak, saya mau ikut kegiatannya OSIS karena saya lihat pengurus OSIS saja ini sudah sekompak itu, saya mau coba join di kegiatannya mereka, siapa tahu saya bisa jadi seperti mereka begitu. Oke, jadi ada bentuk nyata ya, bisa dilihat oleh teman-teman itu sendiri. Nah, ini pertanyaan sesuai dengan kegiatan. Tadi Lutfia sendiri bilang ada kegiatan-kegiatan. Nah, apakah sudah ada kegiatan atau agenda yang secara langsung mendukung nilai-nilai toleransi atau mungkin terbagi dari beberapa sekbid yang bisa membuat sebuah kegiatan atau agenda dengan menjaga harmoni di lingkungan sekolah? Kalau saya sendiri kemarin ada membuat kegiatan Anjang Sana pada saat bulan Ramadan. Nah, itu saya melibatkan semua pengurus ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli karena sebelum saya keluar ke siswa, tentunya saya membuat silaturahmi yang baik dulu bersama pengurus ekstrakurikuler dan OSIS. Karena itu yang akan menjadi apa ya, kayak membuat perubahan lah di sekolah. Jadi kita harus bersatu terlebih dahulu dengan ekstrakurikuler. Betul, Anjaksana. Kalau Iki sendiri SMA 1? Ya, sama juga seperti yang Lutfia katakan tadi, di SMA Negeri 1 juga ada Anjang Sana. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, mungkin berbeda dengan Anjang Sana yang ada di SMK. Kalau Anjang Sana di SMA Negeri 1 Toli-Toli itu seluruh pengurus organisasi, tapi tidak hanya pengurus organisasi, seluruh siswa-siswi juga berpartisipasi dengan cara menyumbangkan sedikit yang mereka punya, baik itu berupa uang, beras, ataupun sembako-sembako. Kemudian nanti kita para pengurus organisasi, kalau di SMA Negeri 1 Toli-Toli itu ada namanya aliansi. Nah, aliansi itu nanti kita akan berjalan ke panti asuhan, kemudian juga kita akan bagi-bagi takjil. Nah, saya rasa ini salah satu bentuk nyata dari kegiatan-kegiatan OSIS yang melibatkan persatuan dan toleransi. Bagaimana caranya supaya kita seluruh siswa di SMA Negeri 1 Toli-Toli, baik siswa-siswa yang pengurus organisasi maupun yang tidak mengurusi di bidang itu, bisa bersatu dalam membantu teman-teman kita yang kurang mampu. Ya. Oke, jadi memang tujuannya memang positif yang baik ya. Apalagi kan sebagai OSIS berperan penting. Kalau bisa bilang di dalam sekolah lingkungan organisasi yang paling tertinggi itu adalah OSIS sendiri dan juga menjaga hubungan antar organisasi. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Kalau dari Lutfia sendiri, bagaimana cara OSIS menjangkau siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda? Kayak tadi kan, beda suku, agama, budaya. Bagaimana cara OSIS menjangkau siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda tersebut? Kalau dari OSIS sendiri? Kalau dari OSIS itu kita kemarin ada membuat kegiatan kecil saja, kayak dalam sehari-hari itu kita bisa kerja bakti, Kak. Kerja bakti itu kan ada semua siswa terkumpul di mana mereka itu kan pasti beda-beda.
Terus pada saat kerja bakti itu saya bagi Mhm. tidak berdasarkan jurusan atau kelas, tapi saya bagi berdasarkan kayak jurusan ini sama ini gabung, jurusan ini sama ini Oke. gabung, sehingga mereka itu kayak bersosialisasi lah dengan yang lain dan berbaur begitu. Oke, boleh tahu di SMK 1 sendiri berapa jurusan ini? Ada berapa? Sekarang ada 7 jurusan. 7 jurusan. Wah, ini sesuatu yang mungkin menjadi tantangan buat Iya. sendiri ya untuk, Lutfia untuk bisa menjaga persatuan harmoni bersama teman-teman, apalagi dengan organisasi yang tentunya banyak juga ya. Baik, kalau Ike sendiri bagaimana? Eee Untuk menjangkau semua teman-teman Ike yang mungkin latar belakangnya berbeda dari budaya, suku, dan juga agama? Kalau kami sendiri itu dengan cara, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh siswa. Oke, Contohnya mhm, seperti mungkin, CMS, F2MY atau kegiatan-kegiatan seperti hari-hari besar seperti 17 Agustus. Nah, itu kan mhm, melibatkan seluruh siswa. Jadi bagaimana siswa bisa, berkumpul, bekerja sama, bahkan juga bersaing mhm, dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga, di SMA Negeri 1 itu ada namanya kotak saran atau koran. Tahun lalu itu masih dikoordinir oleh OSIS, tapi kemudian diambil alih oleh MPK yang nanti mhm, kemudian dieksekusi oleh OSIS. Nah, di kotak saran itu para siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Toli bisa, mengeluarkan aspirasinya, mhm, mengeluarkan keluhannya, apakah dia mengalami, permasalahan dengan dirinya dengan perbedaan yang ada, iya, baik itu perundungan atau apapun kesulitan mhm, yang dia rasakan di mhm, lingkungan selama itu di lingkungan SMA Negeri 1 Toli, mhm. kita, sebagai pihak OSIS bisa membantu hal tersebut. Oke, jadi memang menjangkau seluruh siswa. Iya, Nah, betul. mungkin ini ada pertanyaan lagi yang mungkin seputar internal dulu. Iya. Apakah pernah terjadi gesekan atau perbedaan pendapat yang cukup besar antar sesama anggota OSIS? Nah, terutama ini Lutfia kan sebagai seorang perempuan, mungkin banyak mungkin perbedaan pendapat, mungkin sekretarisnya beda pendapat, wakilnya juga beda pendapat. Kalau Lutfia sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya tersebut? Kalau dari saya dengan membuat musyawarah, Kak. Musyawarah, oke. Musyawarah Mhm, bersama karena tentunya sebuah keputusan itu diambil harus berdasarkan musyawarah bersama. mhm. Jadi saya akan mengumpulkan suara terbanyak seperti yang Oke. biasanya dilakukan orang, Mhm, saya akan mengumpulkan suara terbanyak dan ketika suara tersebut, sudah diputuskan, mhm, tentunya sebelum diputuskan itu mhm. saya akan mempertimbangkan semua pendapat-pendapat dari mereka semua. Setelah itu, saya beritahukan kepada semuanya bahwa siapa yang akan memilih pendapat yang ini, siapa yang Mhm. akan memilih pendapat ini, dan untuk menentukan hal tersebut saya akan memilih suara terbanyak. Suara terbanyak, ya. Salah satu contoh kasusnya mungkin, apa yang biasa terjadi antar berbeda pendapat? Apakah sebuah kegiatan yang akan dilangsungkan, maunya begini atau begini, apa bisa jadi juga berbeda pendapat dengan pembinanya, gitu? Iya, ya biasanya contoh yang saya Mhm. ambil itu pada saat MPLS kemarin. Oke, MPLS. Kenapa kemarin MPLS? MPLS kemarin itu kan sebenarnya kita mau buat selama 7 hari. Oke, Tapi mhm, karena ada beberapa hal yang mhm, menjadi pertimbangan dari pembina OSIS mhm, dan juga guru-guru di sekolah itu, jadi disingkat mhm. kegiatan MPLS itu menjadi 5 hari. 5 hari. Jadi itu cukup menjadi tantangan buat saya Tantangan juga ya? karena Heeh, teman-teman saya maunya kan 7 hari. mhm, Jadi bagaimana caranya saya membuat kegiatan tersebut menjadi tetap 5 hari mhm, seperti arahan dari guru dan pembina OSIS, mhm. tapi 5 hari tersebut lebih berkesan dan membuat Oke. teman-teman saya menjadi kayak, "Oh iya ndak apa-apa 5 hari asal begini," begitu. Oke, yang terjun langsung kan OSIS juga, Iya, betul. Tapi ya itulah, kalau misalnya dalam suatu kegiatan pasti ada yang namanya berbeda pendapat. Kalau Ike sendiri di Mhm. SMA 1 bagaimana ini? Kalau untuk gesekan atau permasalahan besar tentang perbedaan pendapat sih, Mhm, saya rasa, kalau perbedaan itu sudah hal biasa. Jadi oke, tidak ada yang namanya itu, kita bergesekan atau bermusuhan hanya karena perbedaan pendapat, tapi namanya perbedaan pasti akan selalu ada. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Lutfia tadi, kami sendiri OSIS di SMA Negeri 1 Toli pasti akan mengadakan rapat. Nah, kemudian, kita akan mungkin seperti yang dibilang tadi voting, tapi apabila mungkin, suara suara yang diambil itu sama atau mhm, sama besarnya, nah di sini peran saya sebagai, ketua OSIS untuk mengambil keputusan. Nah,
bukannya diktator atau arogan, Iya. tapi nah kan saya sudah dipercayakan oleh siswa-siswi untuk menjadi ketua, menjadi pemimpin. Nah, disinilah peran penting saya, bagaimana caranya saya melihat pilihan yang paling aman, efisien dan efisien. Jadi saya akan mengambil keputusan melalui pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya pikirkan, sehingga tidak akan terjadi perpecahan oleh sesama internal OSIS. Oke, jadi semua ada setiap kegiatan, setiap hal agenda itu pasti ada Iya, salah satu risikonya ya. iya, Apalagi kan berbeda pendapat. Pasti betul, dalam betul sekali. organisasi internal itu pasti, "Oh, saya tidak mau begitu. Ah, Iya, jangan, itu tidak betul. bagus." Wah, tapi memang begitu, itu bikin apa ya, bikin Itu tantangannya. tantangan terbesar itu. Tapi itu membuat apa ya, sebuah cerita nanti Iya, ya betul. di kalangan ke depan ya. Iya. Oke, saya masih bertanya lagi, bagaimana kamu memastikan semua suara siswa itu didengar dalam kegiatan OSIS? Maksudnya ada kegiatan yang besar, mungkin ada beberapa siswa yang tidak setuju. Nah, bagaimana kamu bisa memastikan semua suara siswa itu didengar dalam sebuah kegiatan OSIS? Kalau Iki dulu. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau di SMA Negeri 1 Toli-Toli itu ada namanya kotak saran. Nah, kotak saran ini bukan hanya menampung tentang permasalahan-permasalahan para siswa, tapi juga saran-saran dan rekomendasi dari para siswa. Jadi nanti kemudian di setiap kegiatan MPK yang menguasai kinerja OSIS akan mengeluarkan link di media sosial yang nanti kemudian bisa dikirimkan secara anonim. Jadi mungkin teman-teman ada yang malu untuk mengeluarkan pendapat atau aspirasinya, jadi bisa dikirimkan secara anonim di link kotak saran sosial media. Nah, jadi sebelum kegiatan kita akan menyebar link tersebut. Nah, nanti kita dari pihak OSIS kemudian mempertimbangkan apa saja yang bisa kita setujui. Nah, kan kita tidak bisa untuk bisa langsung menampung semuanya, kan pasti perlu pertimbangan terlebih dahulu. Nah, Oke. melalui musyawarah bersama teman-teman, rapat ataupun biasa sebelum kegiatan-kegiatan besar kita juga rapat dengan pengurus-pengurus organisasi lain. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya nanti kita di kegiatan bisa lancar dan kompak. Oke, itu kotak saran banyak juga yang masuk memberikan saran untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, lumayan. Itu kotak sarannya melalui apa? Link media Ya, sosial? link media sosial yang bisa dikirimkan secara anonim. Jadi tidak ada namanya. Kalau mungkin teman-teman ada yang takut atau malu mengeluarkan saran. betul. Iya, ini saya ingat ya kalau masa sekolah dulu kita kotak saran itu ada, tapi tertulis masih kertas ya. Tapi sekarang kan semakin canggih ya, apalagi SMA 1 itu sudah sekolah digital juga. Oke, kita ke Lutfia sendiri, bagaimana semua suara siswa itu didengar oleh Saya biasanya kalau sebelum membuat kegiatan itu melibatkan semua ketua-ketua kelas atau pengurus yang ada di setiap kelas, karena dan sebelum saya membuat kegiatan itu kan saya sudah kumpulkan mereka. Setelah itu saya sampaikan ke mereka bahwa kalian ini nanti kami akan membuat sebuah kegiatan. Jadi kami butuh saran dari kalian dan masukan dari kalian. Setelah itu ketua kelas berunding dengan teman-teman sekelasnya untuk memberikan saran kepada kami. Setelah mereka memberikan saran, kami akan memilah berdasarkan suara terbanyak lagi. Oke, baik, dengan suara terbanyak ya. Tentunya intinya adalah dimusyawarahkan dulu. Jangan langsung mengambil keputusan yang mendadak, apalagi selaku ketua, saya langsung ambil keputusan, jangan ya. Tentunya dengan musyawarah mendengar semua pendapat-pendapat dari semua siswa. Nah, ini tentang OSIS. Sekarang saya mau ke gurunya dulu nih, atau kepala sekolah lah. Jadi bagaimana sih peran guru atau pembina OSIS dalam membentuk sikap toleransi di organisasi? Kalau dari Lutfia sendiri. Oke. Dari pembinanya dulu nih. Dari pembinanya, kalau pembina itu perannya dia besar sekali. Karena karena saya kan sudah kayak menampung dan mempelajari karakternya teman-teman saya yang ada di sekolah, bukan hanya di OSIS tapi di lingkungan sekolah. Saya mempelajari karakter mereka. Setelah saya ada hal yang mungkin mengganjal, saya selalu koordinasi dengan pembina OSIS. Jadi menurut saya besar sekali fungsinya pembina OSIS untuk saya. Ada berapa pembina OSIS di SMK? Ada 2. 2. Oke, pembina utama ya. Oke, apakah setiap segmen juga ada pembina juga? Ada. Ada ya. Oke. Kalau Iki sendiri,
Ya, kalau menurut saya sendiri, Mhm, ya kurang lebih sama seperti yang mhm, dikatakan oleh Lutfi ya, pembina atau pihak guru itu sangat sangat berguna untuk menjalankan persatuan di sekolah karena, biasanya kan kita ini sesama siswa mhm. ada perasaan, "Oh, dia sama-sama dengan saya." Iya, betul betul. Kita itu kayak setara dan jadi ada ego. Mhm, Nah, di sini peran guru untuk, meredam ego para siswa mhm. supaya bisa menjalankan persatuan dengan baik. Oke, betul. Intinya berkoordinasi Iya. ya. Iya. Jangan sampai sebagai kita yang sudah semakin apa ya, sebagai ketua seenaknya Iya, aja, jangan betul. sampai ya. Tetap butuh pihak guru Iya, juga. karena di sekolah itu kita harus ciptakan lingkungan yang harmoni Iya. dan tentunya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, yang baik. Tentunya sebagai pandangan masyarakat tuh, wah, bahwa sekolah ini bagus dalam Iya. menjalankan organisasinya dari SMK 1 maupun dari SMA Negeri 1. Iya. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang berikut. Mungkin ini kayaknya udah di ujung-ujung waktu juga ya. Apa pesan kamu untuk teman-teman pelajar yang mungkin belum peduli dengan soal toleransi? Iki dulu. Ya, kalau saya, pesan untuk teman-teman yang belum peduli tentang persatuan dan toleransi, Mhm, mungkin bisa, melakukan perubahan karena toleransi dan persatuan merupakan, aspek penting bagi kita di kehidupan sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat nanti. mhm. Tanpa adanya toleransi dan persatuan, kita tidak akan bisa menjalankan sesuatu dengan lancar karena mengingat kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial tetap membutuhkan orang lain. Nah, orang Betul. lain ini tidak selalu sama dengan kita, orang lain ini pasti berbeda-beda. Ada Oke. yang berbeda agama, berbeda Mhm, karakter, berbeda sikap. mhm. Jadi pesan saya kita harus, selalu menggaungkan persatuan dan toleransi karena itu merupakan bagian dari hidup kita. Oke, cakep. Kita ke Lutfi ya. Pesan-pesan untuk teman-teman pelajar yang mungkin belum peduli nih dengan soal toleransi sendiri. Kalau dari saya semoga untuk mereka itu mereka cepat ada perubahan karena Mhm, seperti yang kita ketahui SMK ini kan sekolah menengah kejuruan yang di mhm. mana setelah dari SMK itu langsung terjun ke dunia kerja. Nah, Oke. jadi kita sebagai manusia Mhm. itu harus bersosialisasi juga karena beda itu di lingkungan pekerjaan dan di lingkungan sekolah. Oke. Karena di lingkungan pekerjaan itu tidak selalu orang seumuran dengan kita. Mhm, Ada betul. orang-orang yang lebih tua daripada kita atau bahkan yang lebih muda daripada kita. Jadi, kita sebagai manusia itu harus bisa menempatkan diri dimanapun itu, gitu. Oke, baik. Jadi memang harapannya harus apa ya, karena sesama manusia saling membutuhkan Iya. juga. Iya, Jangan betul. ada namanya menang sendiri, jangan ada memang apa ya, ego sendiri Iya, dengan pernyataannya, dengan sikapnya. Tapi kita semuanya membutuhkan, betul. satu sama lain ya. Iya, betul. Baik, itu kan untuk pesan, terhadap teman-teman kalian yang tidak, peduli dengan soal toleransi. Nah, harapannya kamu lagi terhadap masa depan OSIS dalam membentuk sekolah yang inklusif dan juga damai? Lutfi ya? Oke, tentunya harapan saya Heeh. selalu saya ingin menjadi, eee, semoga mereka selalu menjadi yang terbaik Oke. dan membawa banyak perubahan untuk sekolah Mhm. dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Ike sendiri? Ya, kalau saya, semoga untuk OSIS tidak hanya OSIS di SMA Negeri 1 Toli-Toli, tetapi juga OSIS di seluruh Indonesia, bisa menjadikan, lingkungan sekolahnya itu sebagai lingkungan yang toleransi dan mengedepankan persatuan. Mhm. Jadi saya harap seluruh pengurus OSIS atau seluruh OSIS yang ada di seluruh Nusantara ini, bisa berperan aktif dalam menggaungkan persatuan dan toleransi. Ya. Oke, baik. Tentunya pendengar ini sangat luar biasa ya, pendapat mereka pada hari ini. Mungkin ke depan ada kolaborasi SMK 1 dan SMA 1 ya, Iya. dalam organisasi OSIS, apalagi untuk menjaga harmoni di lingkungan sekolah. Ya, Satu kata untuk OSIS, untuk Iki apa? Satu kata untuk OSIS terbaik. terbaik. Lutfi ya? Hebat. Hebat, oke. Terbaik dan juga hebat. Baik, itulah dia kita di podcast Tenar, Temu Narasi, pada hari ini bersama dengan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Totoli ada Lutfia Khairunisa
Terima kasih ya telah bincang-bincang di hari ini dan juga Ketua OSIS SMA Negeri 1 Toli Moh Rizky Maulana. Ya. Dengan judul Bersama Dalam Beda, Misi OSIS Menjaga Harmoni di Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.